Profesi hukum, notaris atau PPT. Apa yang kalian pikirkan pertama kali tentang profesi tersebut? Sertifikat? Tanah? Ahli waris? Ya, semua itu benar. Notaris merupakan salah satu profesi yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Mengapa? Karena notaris bertugas dalam pembuatan akta otentik dan memberi saksi keabsahan suatu perjanjian atau dokumen. Notaris juga berperan penting dalam menjalankan proses pembelian dan penjualan properti serta pembuatan wasiat. Waduh, maksudnya apa tuh? Gini, saya akan coba menceritakan suatu peristiwa hukum. Suatu hari, orang tuamu membuat perjanjian dengan temannya. Perjanjian itu berisi tentang syarat-syarat bisnis yang mereka sudah setujui. Namun, pada saat bisnis itu jalan, teman orang tuamu melanggar perjanjian tersebut. Alhasil orang tuamu tidak setuju. Tetapi, apa yang bisa dilakukan orang tuamu? Tentu saja orang tuamu akan sedih. Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena perjanjian tersebut tidak disahkan oleh badan berwenang. Jadi, jika orang tuamu melaporkan ke pengadilan, maka tidak bisa diadili karena bukti perjanjian tersebut tidak sah. Maka dibutuhlah profesi hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu notaris. Jadi, jika ada orang tuamu membuat perjanjian dengan temannya dan disetujui dan disahkan oleh notaris, maka perjanjian tersebut dapat dipertaruhkan. Semisal, pada saat bisnis berjalan, teman orang tuamu melanggar perjanjian, maka orang tuamu dapat menggugat dia ke pengadilan karena sudah melanggar perjanjian. Perjanjian itu sudah disahkan dan ditandatangani oleh notaris. Gimana? Udah lumayan mengerti ya kenapa profesi notaris itu dibutuhkan? Sebenarnya bukan hanya tentang perjanjian saja, melainkan juga mengatur tentang ahli waris, pengalihan tanah, kontrak, dan banyak lagi. Ya, pada intinya notaris lebih berpatokan pada hukum perdata. Apa itu hukum perdata? Menurut Profesor Dr. Sudino Mertokusumo, hukum perdata itu adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Intinya, selalu ingat bahwa hukum perdata selalu mengatur antar perorangan seperti apa? Seperti perjanjian yang bersifat privat. Saya pernah lihat nama kantor ada tulisan notaris garis miring PPAT. Itu profesi hukum yang berbeda ya? Atau sama saja? Tentu saja berbeda. Simpelnya, kalau notaris itu bertugas untuk membuat akta otentik yang memberikan saksi keabsahan suatu perjanjian atau dokumen hukum, baik yang bersifat umum maupun khusus, seperti perjanjian. Nah, sedangkan PPAT itu kepanjangannya Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dari namanya saja kita sudah tahu. Jadi tugas profesinya adalah bertugas untuk membuat akta-akta yang berhubungan dengan tanah dan bangunan, seperti akta jual beli, hak tanggungan, serta pemberi hak milik atas tanah, yang intinya berhubungan dengan tanah. Kemudian pengangkatan kedua profesi tersebut juga berbeda. Kalau notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM, sedangkan PPAT diangkat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN. Namun, profesi notaris atau PPT ini dapat dilakukan oleh satu orang saja loh. Maksudnya, jika kamu ingin menjadi notaris, kamu juga bisa menjalankan profesi PPAT. Jadi, kamu hanya perlu mengambil gelar dari kedua profesi tersebut, maka kamu bisa menjalankan profesi sebagai notaris dan PPAT. Gimana nih? Kapan lagi dua profesi hukum bisa dijalankan oleh satu orang? Dan kita tahu bahwa negara Indonesia sangat banyak penduduknya, serta lahan tanahnya. Disitulah notaris dan PPAT berjaya. Biar lebih jelas, saya akan jabarkan apa saja tugas dari profesi notaris dan PPAT. Tugas notaris. Yang pertama, membuat akta otentik seperti akta pendirian perusahaan, akta jual beli, akta waris, akta perjanjian, dan akta lainnya yang diperlukan oleh masyarakat atau perusahaan.
Yang kedua, memberikan konsultasi hukum dan membuat surat-surat kuasa. Yang ketiga, memberikan sertifikat elektronik dan tantangan elektronik untuk kepentingan transaksi online. Yang keempat, menyimpan akta-akta dan dokumen hukum dalam tata cara yang benar dan aman. Yang kelima, memfasilitas transaksi jual beli aset yang mengandung unsur kepercayaan seperti transaksi pembayaran secara tunai, pembayaran uang muka, dan pembayaran secara ansuran. Tugas PPAT. Yang pertama, membuat akta jual beli tanah dan sertifikat hak milik atas tanah serta akta pengalihan hak atas tanah yang diwakili oleh sertifikat tanah. Yang kedua, membuat akta hipotek atas tanah dan sertifikat hak tanggungan serta akta pengikat jaminan fidusia atas tanah. Yang ketiga, membuat akta pemberian kuasa untuk menjual atau membebankan hak atas tanah. Keempat, memberikan konsultasi dan saran hukum mengenai pemasaran tanah dan properti. Yang kelima, menyimpan dokumen-dokumen dan akta yang dibuat dalam tata cara yang benar dan aman. Mungkin teman-teman bingung, apa sih maksud dari kedua tugas tersebut? Sebenarnya intinya teman-teman harus ingat bahwa notaris bertanggung jawab atas membuat akta-akta dan dokumen hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat dan perusahaan. Sedangkan PPAT bertanggung jawab untuk membuat akta-akta dan dokumen hukum yang berkaitan dengan tanah dan properti. Lalu apa saja sih syaratnya menjadi notaris dan PPAT? Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ada 7 aturan. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, berumur paling sedikit 27 tahun. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang sarjana 2 kenotariatan. Keenam, telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam 12 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas perkasa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus Statat 2 kenotariatan. Yang ketujuh, tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. Biar lebih mudah, saya akan membuatkan suatu skenario. Anggaplah yang sekarang sedang menonton video ini berumur 15-17 tahun, yaitu jenjang SMA. Kamu berpikir ingin menjadi notaris, maka setelah lulus SMA, kamu perlu melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu jenjang kuliah S1 dengan jurusan hukum. Sering berjalannya waktu, kamu lulus 4 tahun dan sudah menjadi sarjana hukum. Setelah itu, kamu perlu untuk melanjutkan kembali ke perguruan tinggi Statat 2, yaitu jenjang kuliah S2 dengan mengambil kenotariatan. Sering berjalannya waktu kembali, kamu lulus setelah 2 tahun kuliah dan memiliki gelar S2 kenotariatan. Maka selanjutnya setelah lulus ialah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam 12 bulan berturut-turut pada kantor notaris. Ini akan menjadi syarat dari pengangkatan notaris nantinya. Setelah itu 12 bulan berjalan, kamu sudah siap untuk mengikuti ujian kenotariatan dan memilih penempatan di mana nantinya kamu akan membuka kantor notaris. Singkat cerita, kamu lulus ujian tersebut dan memilih penempatan wilayah yang kamu tempati. Dan yang terakhir adalah kamu akan diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai anggota profesi notaris di Indonesia. Namun, jika kamu ingin buka notaris, ingat harus berumur 27 tahun untuk bisa membuka kantor sendiri. Jika kamu sudah melewati semua ini, maka kamu harus berterima kasih pada dirimu sendiri, karena tidak mudah untuk menjadi notaris. Di saat itu, kehidupanmu akan baru dimulai sebagai notaris. Bagaimana dengan PPAT? Apakah harus kuliah lagi? Atau magang lagi? Tentu saja tidak perlu. Jadi, jika kamu sudah selesai mengambil S1 dan S2 kenotariatan, kamu hanya perlu untuk mengambil gelar PPAT yang diadakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN. Jika kamu lulus, maka
kamu akan diangkat sebagai PPAT dan kamu berhak untuk mengurus permasalahan tanah yang ada di dalam masyarakat. Kesimpulannya, jika kamu ingin menjadi notaris atau PPAT, maka kamu harus berkomitmen pada dirimu sejak saat ini. Jangan pernah tergoyang karena profesi hukum lainnya lebih banyak cuannya. Ingat, percayalah bahwa sesuatu yang sulit didapat, maka hasilnya juga harus setimpal dengan usahanya. Dan saya berharap untuk kita semua, semoga 10 tahun ke depan, kita bisa menjadi orang yang berprofesi hukum yang sukses dan jujur. Jadi gimana nih? Udah yang tertarik untuk menjadi notaris? Jika ada, jangan pernah menyerah untuk mencapai cita-citanya dan selalu berdoa. Sekian dari video kali ini, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe.